Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau terus berbicara kepada kami melalui berbagai sarana. Dan saat ini pun kami hayati bahwa Engkau akan berbicara ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami punya kesetiaan, kerendahan hati untuk diperlengkapi sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Kami bersama-sama menantikan kebenaran firman-Mu dinyatakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian kita mungkin akrab dengan sebuah lagu lama berjudul Buat Apa Susah. Lagu yang dinyanyikan oleh kelompok musik Kus Plus sekitar tahun 70-an. Nah, singkatnya lagu ini mengajak pendengarnya untuk menyadari bahwa susah itu tidak ada gunanya dan jauh lebih baik untuk bergembira. Saudara, memang kalau bisa memilih, tidak ada orang yang ingin mengalami kesusahan, tidak ada orang yang ingin mengalami kesedihan. Namun, bukankah kesusahan itu tetap bisa hadir dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita menghadapi banyak pergumulan? Ternyata tidak mudah untuk selalu bergembira, terlebih ketika kita berada di dalam keadaan yang berat. Oleh karena itu, yang penting bukan bagaimana kita sedapat mungkin menghindari kesusahan, tapi yang menolong kita untuk tetap bisa bersukacita dalam keadaan yang paling berat sekalipun adalah ketika kita bisa memaknai kembali, memberi makna baru pada setiap pergumulan dan persoalan, supaya kita tidak jatuh pada kesusahan hati, tetapi kita boleh senantiasa justru bersyukur dalam segala keadaan. Hal yang pertama yang bisa kita maknai dalam kesusahan adalah kesusahan menjadi jalan bagi kita untuk mengalami dan melihat kuasa Tuhan. Dalam pergumulan dan kemelut, kita justru dibuat kagum ketika kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana ketepatan waktu Tuhan dan pengaturan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita jalan keluar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semua itu dapat kita alami ketika kita berada di dalam kesusahan. Hal kedua yang bisa kita pakai untuk memaknai ulang pergumulan dan kesusahan hidup adalah kesusahan menolong kita untuk mensyukuri kenyamanan. Secara dalam kondisi normal dan sehat, kita mungkin tidak pernah terpikir untuk melihat dan mensyukuri betapa luar biasanya ketika kita bisa dalam keadaan yang baik, dalam kondisi tubuh yang prima. Setelah kita mengalami sakit, barulah kita menyadari bahwa ternyata untuk menjadi sehat adalah anugerah Tuhan. Nah, kesusahan atau keadaan yang tidak menyenangkan itu menolong kita untuk bisa mensyukuri kenyamanan yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan ketiga, saudara, kesusahan berperan untuk mengenali diri kita, bagaimana kita mengikut Tuhan. Masihkah kita sungguh percaya dan mengikut Tuhan ketika kita tidak lagi merasakan kenyamanan dan kenikmatan hidup? Apakah kita masih setia dan taat kepada Tuhan ketika segala sesuatunya tidak menyenangkan? Tuhan tidak perlu menguji iman kita,
tetapi kita perlu mengenali diri kita. Apakah motivasi kita benar di dalam kita mengikut Tuhan? Apakah kita hanya mengharapkan hal-hal yang menyenangkan, atau kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun segala hal tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita? Hal ini menolong kita semua untuk bisa tetap bergembira, bersukacita, bahkan bersyukur di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami sungguh boleh diingatkan kembali melalui pengalaman Rasul Paulus yang tercatat di dalam surat 2 Korintus. Betapa kelemahan yang dialami tidak selalu merupakan kutuk dari Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh memaknai ulang bahwa setiap pergumulan, setiap kesusahan dan kelemahan yang terjadi di dalam kehidupan kami bisa menjadi jalan untuk Tuhan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan bagi kami. Maka ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menolong kami untuk bukan hanya menerima keadaan, tetapi juga kami dimampukan untuk bersyukur, bahkan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, sehingga mengingatkan kami senantiasa di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.